Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai dengan judul yang udah kalian lihat, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang materi konsep budaya, kelas sosial, dan juga kelompok referensi. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep budaya. Nah, sebelum kita terjun terlalu jauh mengenai konsep budaya, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya budaya atau kebudayaan itu. Nah, budaya atau kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang artinya dalam bentuk jamak yaitu budi atau akal yang berkaitan dengan akal manusia. Nah, kalau dalam bahasa lainnya, yaitu bahasa Inggris, itu sering disebut dengan kultur, dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu biasanya dengan kultur. Jadi, budaya atau kebudayaan itu adalah suatu cara hidup yang berkembang yang dijalankan oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, budaya itu sendiri terbentuk dari banyak unsur, yaitu dari unsur politik, adat istiadat, pakaian, perkakas, karya seni, kemudian juga bahasa. Nah, kenapa sih bahasa itu menjadi alasan salah satu terbentuknya budaya? Karena ketika seseorang itu ingin berkomunikasi dengan orang yang berbeda dengan budayanya, maka orang tersebut itu saling menyesuaikan perbedaan-perbedaannya. Nah, disitulah kita tahu bahwa ternyata budaya itu dipelajari. Selanjutnya ada unsur-unsur kebudayaan. Nah, di sini ada beberapa pendapat ahli mengenai unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama itu menurut Melville J. Herskovits. Jadi menurut beliau, kebudayaan itu ada 4 unsur pokok, yaitu ekonomi, keluarga, kekuasaan, dan juga politik. Yang kedua itu menurut Bronislaw Malinowski, yaitu ada 4 unsur pokok juga, yaitu norma sosial, organisasi ekonomi, alat-alat, dan juga lembaga pendidikan. Nah, yang ketiga itu ada pendapat dari Kluckhohn. Beliau ini menyatakan ada beberapa unsur pokok dari kebudayaan, yaitu ada sistem teknologi, peralatan, kesenian, mata pencaharian hidup, kemudian ada religi, ada kekerabatan, dan juga ada organisasi kemasyarakatan. Nah, selanjutnya ada wujud kebudayaan. Nah, di sini menurut pendapat dari J.J. Hunigman, itu ada 3 wujud kebudayaan. Yang pertama itu adalah gagasan, kemudian ada aktivitas, yang ketiga itu ada artefak atau karya seni. Selanjutnya ada pendapat lain yaitu menurut Kunjaraningrat. Nah, menurut beliau itu ada 4 wujud kebudayaan, yaitu ada nilai budaya, ada sistem budaya, kemudian ada sistem sosial, dan juga ada kebudayaan fisik. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kelas sosial. Nah, arti dari kelas sosial ini sendiri adalah sekelompok manusia yang menempati lapisan sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Nah, di sini ada pembagian kelas sosial. Ini berdasarkan status ekonominya ada beberapa pendapat, yaitu yang pertama pendapatnya Aristoteles. Ini ada 3 golongan, yaitu golongan yang sangat kaya, dan juga golongan miskin. Kemudian menurut Karl Marx ini ada 3 golongan juga, golongan kapitalis yaitu yang menguasai tanah, kemudian ada golongan menengah yaitu pegawai pemerintah, kemudian ada juga golongan proletar yaitu biasanya itu buruh atau pekerja pabrik. Kemudian pada masyarakat berdasarkan masyarakat Amerika Serikat
itu ada 6 kelas, yaitu kelas sosial atas lapisan atas, kelas sosial atas lapisan bawah, kemudian kelas sosial menengah lapisan atas, kemudian kelas sosial menengah lapisan bawah, kemudian ada kelas sosial bawah lapisan atas, dan kelas bawah lapisan sosial bawah. Kemudian menurut masyarakat Eropa ini ada 4 kelas, yaitu ada kelas puncak atau top class, kemudian ada kelas menengah berpendidikan dan kelas menengah ekonomi, kemudian ada kelas pekerja, kemudian ada kelas bawah. Kemudian ini berdasarkan status sosialnya. Jadi status sosial ini timbul karena adanya perbedaan-perbedaan dalam penghormatan dan status sosial. Contohnya itu misalnya orang itu dipandang terhormat karena dia memiliki status sosial yang tinggi, dan orang tersebut itu dianggap rendah statusnya itu karena dia tidak memiliki status sosial yang baik. Yang ketiga, ini berdasarkan status politik. Ya, status politik ini ada beberapa kelas, yaitu ada pejabat eksklusif, kemudian ada pejabat legislatif, dan pejabat yudikatif. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kelompok referensi. Nah, kelompok referensi ini sendiri biasa juga disebut dengan acuan, di mana memiliki arti yaitu sebagai sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi seseorang secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi, kelompok referensi ini berguna untuk sebagai referensi seseorang dalam memutuskan suatu pilihan gitu. Jadi dengan adanya kelompok referensi ini, si seseorang ini dapat membandingkan bagaimana nilai-nilai atau masukan-masukan dari kelompok referensi ini sendiri. Kemudian ini ada jenis-jenis kelompok referensi berdasarkan pengelompokannya. Yang pertama itu menurut intensitas interaktif dan kedekatannya. Itu ada 2 kelompok, yaitu kelompok primer dan juga kelompok sekunder. Kemudian yang kedua itu menurut tegalitas keberadaan, yaitu ada kelompok formal dan kelompok informal. Kemudian yang ketiga itu ada menurut status keanggotaan dan pengaruh. Yang pertama itu ada kelompok aspirasi, kemudian ada kelompok disosiasi, kemudian yang ketiga ada primary atau secondary, yang keempat ada membership. Nah, biasanya kelompok referensi ini memiliki pengaruh terhadap keputusan seseorang. Nah, hal-hal yang harus dilakukan oleh kelompok referensi agar rujukannya itu disetujui oleh seseorang, yaitu yang pertama, memberitahukan atau mengusahakan seseorang untuk menyadari terhadap merek. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada seseorang tersebut untuk membandingkan pemikirannya dengan kelompok yang lain. Kemudian yang ketiga, mempengaruhi seseorang itu untuk mengambil sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma kelompok. Yang keempat, yaitu membenarkan keputusan seseorang untuk memakai produk-produk yang sama yang dipakai oleh kelompok referensi tersebut. Baiklah, itu tadi pembahasan tentang materi konsep budaya, kemudian kelas sosial, dan juga kelompok referensi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum.